Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Hari ini kita akan melakukan produksi dengan tema atau materi tentang kecerdasan artifisial atau yang biasa disebut dengan artificial intelligence. Nah, ada tujuan kita hari ini belajar yang pertama adalah mengetahui apa itu kecerdasan artifisial dan menyampaikan dalam kata-kata sendiri. Yang kedua adalah mengidentifikasi 3 contoh penerapan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan 2 manfaat kecerdasan artifisial, dan yang keempat adalah mengenali pola atau cara kerja daripada kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Kita lihat ya. Apakah Bapak Ibu seperti nama saya? Apakah Bapak Ibu pernah mendengar kecerdasan artifisial? Mungkin pernah, tapi tidak tahu apa. Karena ini adalah ilmu baru, ya, maka perlu kita belajar bersama. Pernah menggunakan Google berselancar mencari internet ya, YouTube Kids, chatbot itu contohnya kalau siapa yang pernah di Telkomsel kita ngirim pesan, pokoknya nggak sampai 1 menit sudah ada balasannya. Kalau di Telkomsel sampai error apa? Ada pesan suara, ada chat, salah satunya. Atau mungkin Bapak pernah mendengar mobil Tesla yang tidak ada tokennya, bisa jalan sendiri, belok sendiri, berhenti sendiri. Dari yang disebutkan itu adalah salah satu daripada kecerdasan buatan. Nah, salah satu ini asisten suara, tadi pesan suara yang kita bicara langsung dibalas, atau kita di Google bicara langsung keluar jawabannya. Kemudian ada terjemahan bahasa online, Face ID, pengenal wajah, HP. Kemudian rekomendasi pembukaan video online. Kita lihat dulu videonya. Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan mengambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programnya, biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran semacam anak manusia. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus teori evolusi. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita merasa kerjaan kasar yang panjang dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin captionnya instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Oke, sampai di situ kita akan dulu. Kita masih mau perkenalan dengan AI. Kita melihat yang mana termasuk AI dan yang bukan. Nah, ini saklar lampu. Apakah ini bisa atau
atau termasuk AI Bapak? Tidak. Rekomendasi pemutar video yang lain? Rekomendasi pemutar video tips video tips. Kalau kita pegang HP, apa yang sering kita nonton, besok akan muncul lagi gitu. Tidak. Apa nih? Hari ini kita nonton drakor. Muncul lagi. Semakin sering kita menonton itu, otomatis hari besoknya pasti muncul lagi. Nah, itu salah satunya. Apa itu termasuk AI? Kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan kita sendiri. Nanti sudah lihat jawabannya ya. Yang ketiga, coba dong. Tambah 1, 2, 4. Apakah termasuk? Iya. Ya, termasuk. Kita lihat terus jawabannya. Tiba lagi. Kira-kira masuk kan? Kecerdasan buatan. Mobil tanpa sopir. Yang tidak ada sopirnya. Kita lihat, baru kita mengetahui jawaban saya dari kurang pas. Jadi kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Menteri Pendidikan kita memasukkan pelajaran coding ke sekolah. Salah satu tujuannya adalah supaya anak-anak kita itu bisa berpikir secara komputasional. Berpikir komputasional itu ada 4 dasarnya. Berpikir secara komputer. Yang pertama, memulai dari yang sulit dipecah-pecah menjadi yang kecil sehingga bekerja lebih mudah. Kecerdasan artifisial bekerja. Kecerdasan artifisial tidak bisa bekerja jika tidak mempunyai data. Nah, ini salah satu kelebihannya. Jadi tadi dijelaskan tidak mungkin ya kecerdasan artifisial mengalahkan manusia. Kenapa? Karena dia tidak bisa bekerja tanpa kita kasih data. Tapi ketika dikasih data, maka dia akan bekerja mungkin lebih pintar, lebih cepat responnya daripada manusia. Semakin banyak data, maka semakin akurat jawaban-jawaban yang akan disediakan ke depannya. Cara kecerdasan artifisial bekerja adalah membaca pola dan mampu membuat prediksi. Nah ini, AI bukan pengganti tapi fitrah. Jadi kalau kita bisa menggunakan dengan baik, maka pekerjaan akan lebih mudah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalau Bapak Ibu pernah lewat jalan tol. Dulu itu kalau jalan tol ada kita membayar, ada orangnya. Sekarang tinggal tempel kartu, sudah selesai pesan. Itu salah satu penggunaan dalam sehari-hari. Jadi kalau kita pikir-pikir, ini kalau AI semakin berkembang, maka pekerjaan manusia kan kita ini akan kekurangan dapatkan pekerjaan. Tapi kalau kita menggunakan AI sebagai mitra, maka semua akan berjalan dengan baik. Seperti YouTube Kids tadi, tanpa kita cari, dia bisa benar-benar sendiri. Ya, apa yang sering kita lihat hari ini, besok diri sendiri akan dimunculkan lagi. Karena dia mengetahui apa yang kita inginkan. Ya. Jadi kalau semakin sering kita buka, maka semakin itu yang akan selalu dimunculkan. Kemudian kalau kata tidak termasuk kipas angin, bukan, tidak termasuk. Selanjutnya mobil tanpa sensor masuk. Jadi ada 2 tadi yang masuk ya, video rekomendasi, kemudian mobil tanpa sopir. Materinya kita apa materinya? Kita langsung buka sini. Bisa ada buatan RPM tetap. RPM tentang apa materinya? Norma, norma KKN. Bukannya. Ya. Lambang pada Pancasila. Dengan perintah seperti ini, maka AI akan membantu kita mempermudah kita. Sudah biar enter, kita lihat hasilnya, nah muncul ya. Langsung muncul. Modul belajar PKN 88 Pancasila. Di sini tinggal kita tulis namanya, nama sekolah, kemudian kelas. Nah, di sini sudah dijelaskan tujuannya apa? Mengenali lambang-lambang dari setiap sila Pancasila. Kegiatannya sudah masuk 10 menit, kegiatan minggu 50 menit. Nah, coba kalau kita bayangkan dulu Bapak membuat modul belajar
Coba lagi, umpama kita ada kegiatan, buatkan saya pantun tentang kegiatan KKG. Kan kalau kita disuruh buat pantun itu satu saja mesti kita saya mau bilang. Coba kita tes, memang nggak pantunnya itu. Nah, sudah muncul. Hanya itu yang satu, tidak sampai 1 menit muncul. Nah, ikan lele, ikannya Pak Ahmad dimakan bersama nasi hangat. Kegiatan mereka berpenuh manfaat agar guru menjadi hebat. Nah, ini adalah salah satu kecanggihan atau kehebatan daripada kecerdasan buatan. Tidak menutup bisa, karena HP termasuk salah satu. Kalau disebut pesawat pintar, ada Google bisa mencari. Ketika dia Google apa dunia atau ChatGPT, ya, kemudian kita berselancar. Makanya jangan heran Bapak Ibu kalau ada anak-anak itu, ya katanya lebih pintar dari gurunya, bukan lebih pintar, tapi dia lebih cepat mengenal ini daripada kita gurunya. Makanya kita jangan kalah hebat gitu. Nah, kita harus belajar juga supaya kita tidak diajari anak-anak kita. Mungkin anak-anak itu di rumah lebih ini main game apa segala macam karena sesuai dengan. Yang pertama yaitu cara dekomposisi. Ya. Ini adalah proses memecah masalah besar dan kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dipecahkan. Contohnya, kita mau acara K3S di sekolah kita. Itu kan acaranya besar tuh. Mana semua kepala sekolah setiap dan berau akan hadir. Tentu kalau kita pikirkan, pusing kita ini, biayanya, siapa yang masak, siapa yang sediakan ini. Tapi kalau kita berpikir secara komputasional, kita bagi. Bapak bagiannya sustain, ibu-ibu bagiannya memasak. Terus bapak ini bagian bersih-bersih, persiapan. Maka semua pekerjaan menjadi mudah. Itu namanya berpikir secara dekomposisi. Seperti komputer langkah pertama. Yang kedua adalah mengenali pola. Mengenali pola ini setelah masalah dipecah, Anda mencari pola atau kesamaan yang mesti muncul. Contohnya, ketika di rumah kita membersihkan kamar, kemudian di kamar itu banyak buku. Kita mengambil pola yang sama, bahwa semua jenis buku dikumpul di satu rak yang sama. Bantal di tempat satu rak yang sama. Nah, itu namanya mengenai pola. Semua jenis yang sama kita satukan supaya lebih mudah dalam menyelesaikan pekerjaan. Seperti itu cara kedua, kecerdasan artifisial bekerja. Yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi ini kemampuan untuk mengidentifikasi informasi yang paling penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Contohnya, siapa yang pernah menggunakan Google Map atau Grab? Grab. Jadi di Grab itu yang muncul cuma jalan yang kita mau ke sana di suatu tempat. Maka yang warna hijau cuma yang mau kita lalui itu. Atau contoh sederhananya begini, Bapak Rami bertanya, masjid di mana ya? Masjid Tanjung Perpa di mana ya? Saya menunjukkan, oh di sana Pak. Maka Pak Rami kalau di gerbang tidak perlu sini rumah Pak Owen bertanya, Pak Owen di mana masjid? Dan tidak usah, karena dia sudah tahu dari udah ke sana, keluar belok kiri sekitar 4-5 rumah masjid. Tidak usah disinggah satu-satu bertanya lagi, masjid di mana? Masjid di mana? Nah, cara komputer berpikir yang ketiga seperti itu. Dia langsung ke tujuannya, mengabaikan yang tidak penting. Masuk wilayah masjid. Yang terakhir adalah berpikir secara algoritma atau algoritmik. Dia menyusun terstruktur. Nah, ini cara komputer yang tepat sehingga kecerdasan artifisial tadi itu bisa berjalan dengan baik. Contoh sederhananya berpikir secara algoritmik adalah ketika kita mau memasak mie, mau makan mie itu. Tentu kalau kita memasak mie, kita mulai dari awal dulu, terstruktur. Pertama, masukkan air ke panci, nyalakan kompornya, kemudian setelah air mendidih masukkan indomie,
bumbunya selesai, siap digunakan. Jangan dibalik. Masukkan bumbu dulu, belum ada air, belum dinyalakan kompornya, sudah siap mau makan aja dah. Itu yang kebalik. Nah, seperti cara bekerja komputer atau kecerdasan artifisial, dia urut sehingga semua hampir sempurna. Meskipun kalau di berbagai kecerdasan yang biasa kita belajar itu masih ada bias, tapi semakin ke depan semakin baik dia punya bekerja. Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana kecerdasan artifisial itu bekerja dengan sempurna? Ternyata tadi di pas sudah disampaikan, semakin banyak data yang kita kasihkan ke komputer tadi, semakin dia mampu meningkatkan keahliannya. Bagaimana kalau dia dikenalkan suatu benda yang belum pernah sama sekali? Yang belum pernah sama sekali dia kenal. Contohnya, kita cari di Gemini AI, buatkan saya gambar penyu. Tapi komputer tadi belum pernah diberikan gambar itu. Tentu dia akan bingung. Atau contoh sederhana begini, coba munculkan saya gambar kucing. Tapi kita kasih gambar anjing. Maka dia akan bingung, tapi dia akan memunculkan sejenisnya. Mungkin saja yang dimunculkan adalah gambar kambing. Kenapa? Karena gambar kucing belum pernah dikasih datanya. Oleh karenanya, kedepannya supaya lebih baik, maka data harus lebih baik diberikan kepada kecerdasan artifisial. Maka waktu pertemuan saya berharap begini. Harapan saya sebagai peserta, saya sangat ingin kecerdasan artifisial ini dapat mengenali orang-orang yang ketika nanti menjadi pejabat anggota dewan itu sudah bisa diprediksi. Ini kata ini orang ini bisa jadi korupsi besar. Nah, kalau itu bisa dilaksanakan, nah, itu kan bisa ini tidak boleh jadi anggota dewan ini. Kalau itu bisa sampai terjadi, maka sudah pasti Indonesia akan terbebas dari korupsi. Itu saya sampaikan kemarin kepada saya. Kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari, ya, pertama yaitu ada YouTube, ada saya gunakan. Kemudian ada Google Assistant, kemudian ada Google Map, termasuk ada Gmail, Pak. Kalau kita buka email kita, di situ ada spam. Pernah lihat ada spam? Itu memisahkan yang ini. Itu salah satu kecerdasan. Kemudian deteksi wajah, mode potret, kamera kita di blur, itu termasuk kecerdasan artifisial. Dan filter foto. Nah, kita melihat cara kerjanya baru. Apakah ini seekor Kemudian ikan? ini bukan. Ya. Seperti cara kerja AI baru. Dia mengenali dulu. Jadi semakin banyak data kita kasih, maka semakin dia akan bekerja maksimal. Botol. Bukan. Ini gelas bukan ikan. Ini ikan. Bukan. Jadi kita masukkan aja itu ikan biar dikasih 3 bulan dan kita masukkan dulu. Not fish. Not Fish. fish. Not not Tadi ada berapa? Sebar 15 ya, kita kasih dulu 20. Jadi apakah dia ketika dikasih data banyak, apakah dia bisa bekerja dengan maksimal dibandingkan dengan dikasih data sedikit? Kita kasih 20 dulu. Fish, not no fish. 20 aja dulu. Kita lihat cara kerjanya. Dia akan mengenali benda-benda yang lewat. Kemudian dia akan menemukan apakah ini ikan atau bukan. Random. Nah, ada lewat lampu tadi, bukan, dia ikan, dibuang, masuk ikan, bukan, sendok. Apakah ada dia ini bukan ikan kan? Ya. Tapi dia masukkan. Kenapa? Karena data yang kita berikan baru sedikit. Ya. Jadi dia bisa bias. Tapi
Ketika kita kasih banyak, maka dia akan semakin akurat. Maka kita coba kasih banyak-banyak sampai 50. Nanti ada yang terlewat untuk kita belajar. Nah, kita dia buang. Kenapa? Karena kemarin kita kasihkan tadi. Dia belum kenal. Tadi pertama belum ada ikan itu kan? Tahu kan? Ikan dia ini. Belum ada dia tadi. Makanya dia buang, dia menganggap itu bukan ikan. Karena dia belum kenal. Nah, jadi semakin banyak data kita kasih, maka semakin. Makanya kalau itu tadi, semakin sering kita langsung pilih drakor, maka semakin muncul di HP kita. Oh ini si tuan saya ini yang punya HP senang pilih drakor, makanya saya akan munculkan sendiri itu. Ya seperti itu dia. Ya di TikTok scrollnya yang sering belanja. Tidak. Nah ini, kita lihat ya, kita coba ini apa ini? Ubur-ubur. Oh hewan yang hidup di air. Iya. Ya. Di bawah air maksudnya dalam air. Ini yes ya. Ya. Apakah dia ini? Dua alam ini. Dua alam. Alam. Masukkan ikan. No. No. Ikan. Bukan kamu tahu di laut plastik apa itu? Apa ya, panda? No. Yes, yes, yes. Itu apa itu? Kan? Ya kan? Yes. No. Iya kayak itu kan, Bang. Kayak itu kan. Penyu itu dua alam loh. Tapi dia biasa lebih dominan di laut. Yes. No. Yes. Yes, yes. Apakah dia semakin akurat? Tadi dia melihat sebagai ikan tadi. Nah, kita coba 20. Kita lihat cara kerjanya lagi. Ada keren. Ketinggalan seperti ini. Jangan-jangan nanti jawabannya itu sebenarnya. Bagian. Lihat buang. Itu cara kerjanya. Masuk. Buang. Wih, ada lihat baru. Karena tidak ada tadi dikasih data. Itu data pertama tadi kita buka. Jadi dia belum diperkenalkan. Makanya dia bacanya, oh ini jangan-jangan ikan ini karena mudah. Si Oh, Popo. termasuk dia baca ya. Berarti ini ceritanya harus dikenalkan dulu. Harus Ya, dikenalkan. harus Kan? dikenalkan dulu. Jadi kecerdasan ini adalah tergantung dari kita. Kita, ya. Semakin banyak data kita berikan, maka semakin cerdas dia bekerja. Kecerdasan artificial bekerja itu mengenali pola. Coba kita lihat yang di atas. Yang pertama ada warna kuning, kemudian hijau, kemudian merah, kuning lagi. Maka jawaban berikutnya adalah pasti apa? Hijau kan? Sudah kuning, hijau, kemudian merah. Kembali ke kuning, maka warna selanjutnya adalah warna Hijau. hijau. Yang di bawah kuning, merah, kuning, merah, kuning, merah, maka yang muncul adalah Kuning. kuning. Kemudian berikutnya, ayo. Simulasi kita dalam membuat prediksi. Jadi selain mengenali pola, dia juga mengenali prediksi, Pak. Ya, memprediksi kira-kira ini benda apa. Coba lihat yang pertama itu apa? Ikan pari. Ikan pari. Yang kedua, Kapal. meskipun tidak utuh dia bisa. Yang ketiga, Layang-layang. coba kita lihat. Oh. Jadi, dari pertama seperti itu. Ternyata kecerdasan artifisial bisa memprediksi. Ketika kita kasih data yang kurang jelas. Nah sekarang sebelum saya masuk bermain peran, kita akan melihat dulu
pemahaman Bapak Ibu tentang kecerdasan artifisial. Bapak Ibu menuliskan di sini panitia 3 silakan tuliskan. Nanti kita tempel di sebelah sana tentang apa itu kecerdasan artifisial. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah ada berapa? Siswa lagi. Satu orang bisa menuliskan 3. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang biasa Bapak Ibu yang biasa kecerdasan artifisial, contohnya apa saja itu yang termasuk kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dituliskan sini atau 2 saja. Nah, cuma sih masih. Nah, berarti saya tulis saja. Dari pemahaman Bapak Ibu kali ini, silakan tuliskan yang terbalik ya. Yang ada di sini Bapak. Kakak habis menentukan mana sesuatu mengapa. Menurut kalian apakah kakak habis menentukan? Ya. Terbalik dulu. Sini sudah ada. Glasses. Ambil dulu Bu, ambil dulu Bu. Ya. 3 kan 1 kelompok. Ya. 3 1 kelompok, 3 1 kelompok. Ini langsung ini. Apa satu-satu. Ya. Nah, untuk kelompok 1 saya bacakan kalau sudah ada semua di sini. Yang biasa dalam kehidupan sehari-hari tentang penggunaan kecerdasan artifisial ada pengenalan wajah, HP ya, chatbot, layanan pelanggan seperti yang kita bahas tadi, kemudian sistem navigasi GPS, Grab itu, kemudian ada juga selain ini yang tidak ada rekomendasi isi komplain seperti yang biasa muncul di HP kita. Pengenalan wajah sama seperti fitur spam di Gmail. Kemudian ada game online dan m-banking. M-banking. Online shop. Oh ini yang kelewatan ya. Searching ya. Contohnya kalau saya kan biasa buka Shopee. Ya. Nah, kadang tanpa kita perintah, tapi ada kepikiran, maka kita buka sendiri. Pun besok kita tidak ketik, tapi sudah kemarin kita buka, maka itu lagi yang dimunculkan. Artinya dia mengenali keinginan kita. Kemudian yang kelompok 2 ada menggunakan perintah suara, menjawab pertanyaan secara otomatis. Bayangkan Bapak Ibu, kalau yang menjawab suara ketika di apa itu? Pesan voice note dia. Jika di Telkomsel, kita yang menelpon itu kan tidak 1 orang, ribuan. Nah, apa tidak capek orang yang menjawab pesan kita? Nah, salah satu kehebatan daripada AI itu menjawab secara otomatis dan akurat selama kita kasih data yang betul. Kemudian yang kedua ada Netflix, Netflix. YouTube, kemudian Google Map, penggunaan AI untuk mengisi data tidak secara real time, memprediksi kemacetan. Itu salah satu beberapa
contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Artinya Bapak Ibu sudah mengenali penggunaan daripada AI ini. Selanjutnya kita akan bermain peran. Bapak Ibu satu kelompok dua orang saya minta tolong nanti memilih mau jadi apa. Kita istilahnya. Di sini yang pertama ada jadi dokter. Apakah sudah jadi guru mau jadi dokter lagi? Kemudian musisi. Nanti akan memilih di sini apa saja yang dibutuhkan. Oh iya. Peralatan-peralatannya. Kemudian jadi guru. Jadi ikan apa saja keperluan itu. Ya, satu kelompok dua orang. Saya ikut. Oke, dua orang satu kelompok mengambil dua. Kita mau jadi dokter. Nah, kita ke kelompok ini dulu ya. Kelompok dua silakan di depan, kelompok satu duduk dulu. Satu temannya akan memberikan ini apa yang dibutuhkan. Temannya yang dipilih. Silakan siapa yang bisa membantu untuk memilihkan apa yang dia butuhkan. Ada beberapa item apa saja yang dia butuhkan. Ya bisa dikasih lihat, oh itu punya saya, itu punya saya. Jangan salah ya, dokter dikasih cangkul. Ya, langsung kasihkan aja. Jadi cara kerja sangat bisa begitu. Kalau kita kasih salah, kasih data salah, maka dia akan memberikan bias atau salah. Sambil memprediksi, melihat yang dikasih sudah benar ini. Sambil kita Oke, silakan kembali. Nah, kita akan mulai dulu. Kita mulai dari yang bawah dulu ya. Sekarang, Bapak Ibu tugasnya akan memilih apakah itu sudah betul atau tidak ya. Oke, yang pertama dulu. Pokoknya satu-satu ya. Beliau sebagai musisi ya. Dia menentukan baik. Oke. Yang nomor kedua. Apa ini? Silakan kembali ke tempatnya, kita gantian ke kelompok selanjutnya. Kembalikan ini. Karena dia akan memilih juga. Kita sediakan supaya dia salah memilih. Ini profesinya dokter sama guru, teacher. Silakan satu orang temannya memilihkan apa yang dia perlukan. Dia seorang dokter dan guru. Karena ada 3 gambar yang saya buat ini tadi. Ada. Cangkul masuk apa? Profesi
Ini juga bisa. Salah kita itu. Blackboard, Itu. apa berwarna, ya itu satu koper. Sudah ya. Ayo, kelompok lain menilai. Oke, sudah sesuai kita di dulu. Yang dibutuhkan apa itu kan? Blackboard, oke. Ingat tadi pesan kita adalah artificial harus data akurat. Kapan dia tidak akurat maka dia akan menentukan dia. Nah, jadi yang satu itu kurang pas. Yang kedua, Ini pengukur ukur panas. panas, ukur detak jantung. Ya betul. Ini adalah apa namanya ini? Dibutuhkan seorang dokter. Baik, terima kasih untuk kedua kelompok ya. Sudah mampu memprediksi dan memberikan data yang akurat. Yang tadi itu akan menghasilkan bias. Ketika kita berikan, bermain dengan kecerdasan belajar dari kesalahan dan menjadi lebih akurat. Ketika dikasih data yang salah, maka dia akan dipelajari kemudian akan lebih akurat. Nah, contohnya tadi main, itu kan untuk guru, oke lah kita gunakan pada satu pacaran tapi kecerdasan artifisial supaya datanya valid, maka dia betul-betul akan menjadi. Oke, kita sampai di akhir pertemuan. Tentu Bapak Ibu sudah mendengarkan tadi apa saja penjelasan tentang kecerdasan artifisial. Pertanyaan pertama adalah apa hal menarik dari kegiatan kita hari ini? Karena ini adalah ilmu baru, mungkin baru kita kenal, sebagian termasuk data sebelumnya, mungkin ada yang baru kenal lagi. Oh seperti ini, seperti ini. Nah, kemarin tuh kita berdua karena juga ternyata makanya disebut pesawat pintar. Handphone itu pesawat pintar kalau di fisika, Bapak. Karena salah satunya dia mampu mengenali itu tadi keinginan kita, apa yang biasa kita buka di HP, maka besok akan itu lagi yang muncul. Apa hal yang menarik yang kita pelajari pada pagi ini? Pada hari ini tentang kecerdasan artifisial. Kembali satu kelompok satu aja, tuliskan. Ini satu kelompok saja, satu ini. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kecerdasan artifisial bisa menggantikan manusia sepenuhnya? Tidak bisa. Mengapa? Karena dia hanya sebagai Pertanyaan pertama, apa yang menarik hari ini? Hari ini pembelajaran kita. Kemudian apakah kecerdasan artifisial bisa menggantikan pekerjaan manusia sepenuhnya? Karena yang dipikirkan para pakar saat ini adalah bagaimana kalau AI berkembang semakin besar, bagaimana manusia? Ternyata kecerdasan artifisial bekerja setelah kita memberikan data. Kita termasuk materi baru. Biasakan kita seperti itu. Hari ini kita belajar Pancasila. Nah, kita tanya mana itu akhirnya di terakhir apa yang menarik dari ini supaya mereka apa yang kita sampaikan memahami. Dan salah satu pembelajaran mendalam adalah mereka memahami, mengaplikasikan dan merefleksikan. Mau kita lagi nanti sudah cukup. Artifisial. Ini saya bacakan. Nanti harus ada kalau keluar ya. Apakah kecerdasan artifisial dapat mengganti pekerjaan manusia sepenuhnya? Tidak bisa. Mengapa?
Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang pertanyaan apa yang paling menarik dari siswanya. Siswa berbagi hal paling menarik yang mereka pelajari tentang KA. Jadi ada beberapa poin yang kami diskusikan tadi. Hasilnya adalah yang pertama dapat memecahkan masalah secara kompleks. Dan yang kedua, belajar dan adaptif. Ketiga, menghasilkan konten kreatif bersama. Dan keempat, hiburan dan permainan. Contohnya adalah membuat game. Yang pertanyaan kedua, menurut kalian apakah KA bisa menggantikan manusia sepenuhnya? Mengapa? Nah, menurut kelompok kami, EA itu tidak sepenuhnya bisa menggantikan manusia. Karena EA hanya serta-merta sebagai mitra kita, membantu kita memecahkan sebuah masalah. Ada beberapa poin tadi yang dijelaskan oleh Bapak. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita dapat jawabannya secara cepat. Contoh pembuatan tadi RPM itu salah satu contohnya untuk mempermudah guru-guru untuk membuat RPM. Tetapi kita harus menyesuaikan dengan kondisi pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Oke, sudah sekian Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok satu. Sebentar dulu jawaban yang bagus. Terus selanjutnya kelompok 2. Silakan bacakan hasil diskusi kelompoknya. Untuk kami dari kelompok 2 mengenai apa tadi diskusi tentang kejadian pada hari ini dan menarik. Yang paling menarik dalam pembelajaran yaitu dapat belajar dari data dan pengalaman. Kemudian dapat mengenali pola dalam data yang kompleks membantu dalam pengambilan keputusan dan analisis. Terus sama kan, apakah bisa menggantikan manusia itu kan tadi? Nah, kalau menurut saya kelompok kami tidak bisa, karena AI itu hanya sebagai sahabat atau istilahnya sebagai tempat untuk bertukar pikiran saja kalau menurut saya, tidak sepenuhnya memberikan jawaban yang 100% sesuai dengan keinginan kita. Jadi penggunaan AI itu istilahnya jangan dijadikan sebagai tolak ukur 100% untuk segala hal yang ada di dalam kebutuhan kita sehari-hari. Jadi mungkin itu saja dari jawaban dari kelompok kami. Terima kasih ya, jawabannya yang bagus ya. Jadi AI tidak bisa menggantikan peran kita sebagai manusia. Salah satu alasannya adalah AI tidak punya perasaan. Kalau kita pun Bapak Ibu, kita punya sifat sosial, emosional, perasaan. Tapi kalau kecerdasan artifisial tidak. Data apa yang kita kasih maka itulah yang dia olah, dia prediksi, kemudian dia keluarkan hasilnya. Dia memberikan hasil yang akurat. Jadi dia tidak memiliki perasaan, itu perbedaan mendasar. Maka pekerjaan sebagai guru tidak mungkin digantikan oleh AI. Ya, karena AI tidak memiliki perasaan. Oke, sebagai hal terakhir karena kita akan mencoba, silakan Bapak Ibu, HP-nya kita buka krisis. Saya akan memberikan linknya, ada 5 pertanyaan di situ. Bahwa ini adalah salah satu contoh penggunaan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari.
dan sebagai